Bahas satu persatu pengertian dan bagaimana penerapan ajaran Wahidiyah tersebut. Marilah kita renungkan dan kita pikirkan terlebih dahulu tentang fungsi kita manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya kurang lebih, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Yang dimaksud khalifah adalah Nabi Adam alaihissalam yang menurunkan seluruh umat manusia. Jadi setiap manusia sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam dengan sendirinya menjadi khalifah Allah di muka bumi dan sebagai ahli waris. Secara adami berarti setiap manusia mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab menjalankan kekhalifahan. Khalifah Allah atau wakil Allah di bumi diberi tugas mengatur kehidupan dunia ini agar menjadi kehidupan yang baik dan benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pencipta telah melimpahkan mandat khalifah kepada Nabi Adam alaihissalam tersebut. Maka untuk membimbing umat manusia melaksanakan mandat khalifah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih di antara hamba-hambanya dijadikan nabi pemimpin umat, dan di antara nabi-nabi ada yang ditetapkan sebagai rasul utusannya dengan dibekali kitab suci sebagai tuntunan hidup bagi umat manusia. Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir sekali adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman dan tuntunan hidup manusia sampai akhir zaman. Di dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, manusia tidak bebas begitu saja tanpa arah, melainkan harus mengikuti haluan garis besar tujuan pokok yang harus dituju, yaitu seperti yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya kurang lebih, dan tiada aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah, mengabdikan diri kepadaku. Jadi segala perbuatan dan tingkah laku manusia dalam segala keadaan, situasi dan kondisi yang bagaimanapun hidup di dunia ini harus diarahkan untuk pengabdian diri, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelaksanaan tugas liya'budun. Jadi ibadah itu tidak hanya terbatas pada menjalankan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji yang menjadi rukun Islam itu saja. Juga tidak hanya terbatas pada menjalankan ibadah-ibadah sunnah seperti halnya membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca sholawat dan sebagainya. Akan tetapi di samping itu semua, segala gerak-gerik manusia, segala tingkah laku dan perbuatannya sepanjang tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dijadikan sebagai pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hidup manusia ini tidak selalu diarahkan untuk pengabdian diri, untuk beribadah kepada Allah, itu berarti manusia telah menyimpang dari haluan hidup
yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut di atas. Penyelewengan, penyalahgunaan mandat merupakan suatu dosa yang besar dan harus segera ditobati. Mungkin cukup sekian.